Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan bersama kali ini adalah dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah iman yang bertumbuh. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Layar yang pertama adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Layar yang kedua adalah versi firman Allah yang hidup. Nas kita kali ini secara tersirat menunjukkan kepada kita ada dua macam iman yang dimiliki oleh manusia. Mari kita renungkan hal ini. Secara tersirat ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan, menunjukkan kepada kita bahwa ada dua macam iman yang dimiliki oleh manusia. Iman macam pertama adalah iman kepada batu penjuru. Batu penjuru di sini adalah Yesus Kristus. Iman macam pertama adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman macam kedua yang dimiliki oleh manusia adalah iman kepada yang selain si batu penjuru itu. Iman kepada yang selain Yesus Kristus. Termasuk di dalam iman macam kedua ini adalah iman kepada ilah-ilah, iman kepada berhala, iman kepada jimat-jimat, dan masih banyak lagi iman yang semacam ini. Nas kita kali ini juga menunjukkan lebih jauh akan kedua macam iman yang baru saja kita renungkan tadi. Khususnya dalam hubungan iman termaksud dengan Yesus Kristus. Secara tersirat, ayat 7 ini juga menunjukkan kepada kita mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka yang tidak percaya pada Yesus Kristus dalam konteks perilaku mereka terhadap Yesus Kristus, yaitu iman dari mereka yang percaya pada Yesus Kristus membuat Yesus Kristus menjadi berkat yang sangat berharga, yang sangat penting bagi mereka yang memiliki iman semacam ini. Adapun iman dari mereka yang percaya kepada selain Yesus Kristus membuat Yesus Kristus menjadi sandungan, menjadi halangan, menjadi pengganggu di dalam kehidupan orang-orang yang memiliki iman semacam ini. Untuk mudahnya kita katakan saja, bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus adalah berkat yang sangat berharga. Sedangkan bagi mereka yang beriman kepada yang selain Yesus Kristus menjadi sandungan di dalam kehidupan mereka. Nas kita ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita dua macam iman sehubungan dengan firman Tuhan sebagaimana secara tersirat ditunjukkan di ayat 8
kitab suci juga berkata, Dialah batu yang menyebabkan beberapa orang tersandung dan jatuh. Mereka akan tersandung sebab mereka tidak mau mendengarkan dan menaati firman Allah. Dan sebagai hukuman mereka akan jatuh, yaitu iman yang kepada Yesus Kristus, berlandaskan pada firman Tuhan. Adapun iman yang kepada selain Yesus Kristus tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Nas kita ini juga menunjukkan bahwa ada iman yang menjatuhkan pemilik iman itu. Ayat 8, kitab suci juga berkata, Dialah batu yang menyebabkan beberapa orang tersandung dan jatuh. Mereka akan tersandung sebab mereka tidak mau mendengarkan dan menaati firman Allah. Dan sebagai hukuman, mereka akan jatuh. Dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada yang selain Yesus Kristus menjatuhkan mereka yang memiliki iman semacam ini. Yang mana tafsiran dari menjatuhkan di sini termasuk tidak memperoleh berkat baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk tidak memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Nas kita ini juga menunjukkan kepada kita iman yang memberkati. Ayat 9, tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu, suci serta murni dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib, baik secara tersurat maupun tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa iman kepada Yesus Kristus memberkati mereka yang memiliki iman semacam ini. Berkat ini termasuk si pemilik iman yang semacam ini menjadi milik Tuhan pribadi, menjadi milik Allah pribadi. Berkat ini juga termasuk si pemilik iman yang semacam ini dikeluarkan oleh Tuhan dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan yang penuh dengan keajaiban dan mukjizat. Demikian pula dengan ayat 10. Dahulu saudara sama sekali tidak berarti. Sekarang saudara milik Allah pribadi. Dahulu kebaikan Allah tidak banyak saudara ketahui. Sekarang hidup saudara sendiri dibaharui oleh karenanya secara tersurat dan tersirat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa iman kepada Yesus Kristus memberkati mereka yang memiliki iman semacam ini. Berkat itu termasuk selain si orang yang memiliki iman semacam ini menjadi milik Allah, menjadi milik Tuhan secara pribadi. Artinya, orang yang memiliki iman yang semacam ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Allah.
orang yang memiliki iman semacam ini juga diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang selalu diperbaharui, kehidupan yang selalu ditransformasi. Pembaharuan, transformasi ini terjadi karena kebaikan Tuhan, kebaikan Allah kepada mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman yang semacam ini, iman yang kepada Yesus Kristus, iman yang memberkati ini, Alkitab menunjukkan, firman Tuhan menunjukkan, iman yang semacam ini selalu bertumbuh. Iman yang semacam ini adalah iman yang hidup, sebagaimana yang secara tersirat ditunjukkan di ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nas kita ini juga menunjukkan kepada kita bertumbuhnya iman yang semacam ini. Bertumbuhnya iman kepada Yesus Kristus. Bertumbuhnya iman yang memberkati ini. Mari kita renungkan bersama. Ayat 2 yang tadi sudah kita renungkan bersama menunjukkan kepada kita bahwa bertumbuhnya iman yang semacam ini adalah karena susu murni, di mana susu murni di sini ditafsirkan sebagai firman Tuhan sebagaimana adanya di Alkitab di dalam bahasa aslinya. Artinya, iman kepada Yesus Kristus, iman yang memberkati, hanya dapat bertumbuh, hanya dapat semakin hari semakin menjadi dewasa jika iman itu diberi minum, diberi makan, diberi nutrisi, diberi asupan hanya oleh firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang apa adanya, firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Alkitab menunjukkan tidak ada asupan lain selain firman Tuhan yang murni, yang dapat menumbuhkan iman kepada Yesus Kristus, yang dapat menumbuhkan iman yang memberkati ini. Ayat 4, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup itu. Di atasnya lah Allah membangun, walaupun ditolak oleh manusia. Batu itu sangat berharga bagi Allah yang telah memilihnya di atas segala yang lain. Secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa bertumbuhnya iman yang semacam ini hanya dapat terjadi jika iman yang semacam ini dibangun di atas Kristus, di atas batu penjuru itu. Alkitab menunjukkan selain di atas Kristus, tidak ada pribadi lain, tidak ada kekuatan lain yang dapat menumbuhkan iman yang memberkati ini. Ayat 5. Dan sekarang saudara telah menjadi batu bangunan yang hidup untuk dipakai Allah membangun rumahnya.
Bahkan saudara adalah imamnya yang kudus. Karena itu datanglah kepadanya, saudara diterima olehnya karena Yesus Kristus, dan persembahkanlah kepada Allah hal-hal yang menyukai hatinya secara tersirat dan berdasarkan salah satu penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa bertumbuhnya iman yang semacam ini, iman kepada Yesus Kristus, iman yang memberkati, adalah saat umat Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan hal-hal yang menyukakan hatinya. Yang salah satu penafsiran dari hal-hal yang menyukakan hatinya adalah keberserahan diri dari umat Tuhan yang memiliki iman semacam ini untuk dipakai oleh Tuhan pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan yang beriman semacam ini. Roh Kudus Tuhan itu tengah berkarya. Dengan kata lain, bertumbuhnya iman kepada Yesus Kristus, bertumbuhnya iman yang memberkati, terjadi pada saat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, mempersembahkan dirinya, menyerahkan dirinya, atau dengan kata lain, berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan pada saat Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan si orang percaya termaksud. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini mengenai iman yang bertumbuh. Selanjutnya saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama yang akan kita renungkan adalah apakah buktinya seseorang pengikut Yesus itu imannya bertumbuh. Dari ayat 5 yang sudah kita renungkan bersama tadi, kita mengetahui bahwa seseorang pengikut Kristus imannya bertumbuh jika seseorang itu mempersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Allah, waktu lepas waktu secara konsisten. Yang salah satu penafsirannya adalah seseorang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus yang bertumbuh, menghidupi hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, yang ditafsirkan sebagai menghidupi firman Tuhan, menghidupi isi Alkitab, tentunya dengan urapan, dengan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan hari lepas hari dengan konsisten. Poin penutup kedua yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah Tuhanlah yang menumbuhkan iman kepada Yesus Kristus. Tuhanlah yang menumbuhkan iman yang memberkati itu. Firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu
tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya secara tersirat. Dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang adalah setara dengan iman. Iman di sini ditafsirkan sebagai iman yang bertumbuh. Tuhan Allah lah melalui Roh Kudus Tuhan yang mengerjakan di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan mengerjakan di sini ditafsirkan sebagai kemauan untuk berimannya, dan berimannya itu sendiri Tuhanlah yang mengerjakan. Dengan kata lain, yang menumbuhkan iman kepada Yesus Kristus, yang menumbuhkan iman yang memberkati adalah Tuhan Allah Bapa di surga melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri orang percaya. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini, saya mengimani jika kita semua pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, umat Tuhan yang sejati, menghidupi firman Tuhan lengkap dengan penerapan-penerapan yang mana di dalam ulasan kali ini saya tidak masuk ke dalam penerapan-penerapannya, karena saya berdoa kita semua akan menyimak penerapan-penerapan ini dari ulasan-ulasan video YouTube di channel ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.